Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas 3 saham menarik pada kuartal 3 2024 di mana harga sahamnya berpotensi lanjut uptrend. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir. Nah, jadi hari ini kita mendapati ada informasi penting guys ya terkait saham-saham yang akan kita bahas. Salah satunya adalah saham S Hardware yang ternyata triple SG-nya mengalami kenaikan secara year on year pada September 2024. Saya pun mendapati guys ya ada notifikasi melalui broadcast channel di Stockbit Sekuritas. Ini informasinya tepat ketika open market ya pukul 9:19. Nah, jadi informasi penting ini bisa kita manfaatkan ya untuk ambil momentum terlebih dahulu dibandingkan dengan investor lain. Karena ketika informasinya ternyata adalah sentimen positif, harga saham ACES atau S Hardware juga bisa langsung naik seperti itu. Nah, jadi teman-teman akan mendapati informasi-informasi penting dan juga analisa yang cukup tajam melalui Stockbit Sekuritas itu di menu Stockbit News, Stockbit Snips, dan juga di Stockbit Commentary ya guys ya. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar silahkan linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Oke guys, saham pertama yang akan kita bahas adalah saham ACES ya atau S Hardware. Aspirasi Hidup Indonesia atau ACES mencatatkan same store sales growth atau triple SG sebesar 8,8% secara year on year pada September 2024. Hasil ini membuat triple SG selama 9 bulan pada tahun 2024 sebesar plus 9,8% secara year on year dan melampaui guidance 2024 dari manajemen yang hanya mengincar minimum itu di plus 7% secara year on year. Lalu triple SG pada September 2024 yang terjadi di seluruh wilayah guys ya, yakni Jakarta naik 5%, lalu Jawa di luar Jakarta adalah naik 9% dan luar Pulau Jawa naik 10,9%. Manajemen Aceh sendiri membuka 2 gerai baru pada bulan September 2024 di Mall Puri Indah dan Aeon Delta Mas, sehingga perseroan telah membuka gerai baru sebanyak 11 unit pada 9 bulan di tahun 2024 ini guys ya. Nah, jadi kita bisa memastikan ya bahwa ketika triple SG dari S Hardware ini terus mengalami kenaikan secara year on year pada setiap bulannya, maka ada potensi laporan dari kinerja kuartal 3 2024 saham ACES ini akan bagus seperti itu. Jadi kita melihat ya bahwa hari ini saham ACES ya ketika open market itu langsung bisa mengalami kenaikan ya di sekitar harga Rp900 per saham ya, opennya di Rp890 per saham dan kita lihat perlahan-lahan mulai naik ya sampai di pukul 10 hari ini harga saham S Hardware terus mengalami kenaikan sampai harga closing ya di Rp940 per saham. Bahkan hari ini sempat menyentuh level Rp950 per saham. Jadi hari ini naik 5,62%. Nah, teman-teman bayangkan ya ketika sudah ada informasi penting dari S Hardware yang menjadi sentimen atau katalis yang sangat positif ya untuk kinerja dari saham ACES ini, teman-teman langsung beli di hari ini itu sudah langsung bisa cuan ya guys ya. Teman-teman beli saham langsung dapat floating profit seperti itu. Ya asal teman-teman tidak jual dulu ya, maka teman-teman masih bisa merasakan floating profitnya. Nah, jadi apakah ACES ini akan melanjutkan kenaikan? Nah, akan kita bahas nanti guys ya dari teknikalnya. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu dari sisi fundamental, di mana kinerja pada semester 1 2024, terutama pada kuartal 1 dan juga kuartal 2-nya, itu rata-rata mengalami kenaikan guys ya. Pada kuartal 1 2024, labanya naik dari 158 miliar menjadi 205 miliar secara year on year. Pada kuartal 2 2024 juga mengalami kenaikan dari 144 miliar menjadi 161 miliar rupiah. Lalu kita lihat berdasarkan valuasi dengan PER 22 kali dan PBV 2,72 kali, kita melihat memang di industri ini ya, industri retail, memang rata-rata secara valuasi PE ratio dan juga PBV-nya sudah cukup tinggi. Jadi harus kita bandingkan guys ya dengan saham sejenisnya, saham-saham di sektor retail tentunya berdasarkan PE ratio dan juga PBV-nya untuk melihat saham mana nih yang kira-kira memiliki valuasi yang paling murah. Tapi sejauh ini kita merujuk ya terhadap kinerja dari pendapatan dan juga laba dari S Hardware, kita melihat bahwa kinerja saham ini adalah kinerja yang bagus. Lalu dari sisi profitabilitas dengan net profit margin 7,51%, ini cukup baik ya guys ya, dan juga yang terpenting adalah rutin bagi dividen. Terakhir bagi dividen di 20 Juni 2024 dengan yield 3,5%. Sedangkan return on asset 10,14% dan return on equity 13,94%. Kita melihat guys ya bahwa total liabilitas dari S Hardware ini juga masih berada di bawah total ekuitasnya, yang berarti debt to equity ratio saham ACES ini masih cukup aman.
Selanjutnya kita akan coba review guys ya dari sisi fundamental dan dari sisi teknikal ya dan juga broker summary-nya. Nah, jadi hari ini mengalami kenaikan 5,62% setelah kemarin itu sempat oversold alias jenuh jual di harga Rp860 per saham guys ya sampai di Rp870 per saham. Nah, di sini menjadi base yang kedua guys ya dari saham SH Hardware sehingga kita bisa katakan guys ya bahwa kemarin itu base-nya cukup bagus ya untuk teman-teman re-entry ataupun tambah muatan lagi. Nah, jadi untuk ACS hari ini kita melihat ya ada akumulasi besar terutama dari AK, SQ, CC dan juga ZP. Kita coba cek ya untuk foreign ya. Hari ini investor asing ada akumulasi ya dengan net buy 24 miliaran dari AK, CC, ZP, BBBK dan juga YU. Wah, ternyata JP Morgan juga mulai akumulasi kembali ya saham ACS ini. Oke guys, kita sempat melihat ya bahwa ACS ini juga sempat ada base yaitu di area support sekitar 700-an guys ya, 720-an. Nah, di sini juga sempat beberapa kali mengalami oversold alias jenuh jual ya. Nah, di sini ada oversold ya, kita lihat juga masih berada di area support dan kembali lagi menyentuh area support tersebut dan kita lihat juga sempat turun untuk stokastiknya. Jadi ACS ini apakah masih memiliki upside untuk target selanjutnya sampai di 980 ya sampai 990 dan kita berharap bisa tembus di atas 1000 guys ya untuk saham SH Hardware. Karena jika teman-teman rubah ke weekly chart maka teman-teman bisa melihat bahwa saham ACS ini adalah saham yang tadinya itu sempat downtrend ya guys ya. Bahkan waktu itu saya ingat sempat menyentuh level 300 bahkan 400-an. 400 bahkan 300-an ya. Di sekitar Februari waktu itu ya sekitar 400-an. Nah, jadi ACS ini potensial upside-nya masih cukup tinggi, apalagi jika kinerjanya terus mengalami peningkatan, maka kita melihat bahwa ada potensi SH Hardware bisa lanjut uptrend lagi. Tapi tetap ya, kita akan review juga nanti untuk kinerja setelah rilis laporan keuangan pada kuartal 3 2024, seperti itu. Jadi selain saham ACS, kita pun akan membahas saham-saham lain guys ya yang kita lihat juga punya potensi untuk bisa uptrend kembali atau mengalami kenaikan lanjutan. Terkait dengan kayaknya kepencet guys. Terkait dengan target Bapak Prabowo Subianto guys ya, di mana beliau itu menargetkan ya akan membangun 3 juta rumah dalam setahun. Lalu Bank BTN ya usul bikin apartemen di atas Pasar Jaya. Ya memang kita melihat karena pasar-pasar tradisional dan juga mal-mal besar ya yang ada di perkotaan itu rata-rata sudah mulai sepi guys ya. Tapi kita melihat bahwa kinerja ACS tadi malah semakin baik ya meskipun banyak sekali mal yang sepi pengunjung. Tapi ya kita berharap semoga kinerja ACS masih bagus. Nah, terkait dengan target Prabowo yang akan membangun 3 juta rumah dalam setahun, kita melihat saham-saham di sektor semen dan juga konstruksi, lalu ada saham-saham properti, itu juga akan kecipratan cuannya gitu guys ya. Dan di sini juga sudah diupdate guys ya rangkuman berita hari ini oleh admin dari Stockbit Sekuritas. Ini beritanya setelah closing market. Jadi setiap sebelum open market teman-teman akan mendapatkan informasi penting dan setelah closing market juga teman-teman akan mendapatkan rangkuman berita ya guys ya untuk hari tersebut. Jadi yang pertama adalah dari ACS tadi yang sudah kita bahas, lalu dari saham INTP. Indo Semen Tunggal Prakarsa mencatatkan pertumbuhan volume penjualan semen sebesar 5% secara year on year pada bulan September 2024 termasuk semen Grobogan guys ya. Dengan market share naik ke level 29,9%. Pada bulan September lalu hanya 27,7% akibat volume penjualan seindustri yang turun minus 2%. Nah, jadi ini ditopang ya oleh penjualan di Pulau Jawa sebesar 11% secara year on year dengan wilayah Jawa Tengah naik signifikan 49% secara year on year. Kita belum melihat guys ya adanya volume penjualan dari SMGR, tapi untuk INTP ini justru adalah sentimen yang positif. Lalu sisanya kita lihat juga ada dari saham GGRM, SMMT, lalu ada saham Blaze ya guys ya. Saham batu bata ringan gitu ya. Lalu ada Subx dan juga beton seperti itu. Nah, jadi yang kedua ya adalah saham INTP yang akan kita review di mana untuk INTP hari ini mengalami koreksi sebenarnya, tapi di 1 bulan ini sudah naik 15%. Hari ini mengalami sedikit koreksi 0,95% saja.
dan closing di 7.825. Sedangkan di satu bulan ini sudah naik 15%-an. Nah, siapa nih yang udah cuan di saham INTP dan juga masih floating profit dan belum dijual? Boleh tulis ya guys ya, portonya teman-teman di kolom komentar jika teman-teman masih pegang saham INTP. Nah, dari sisi laba bersih kita melihat guys ya, memang rata-rata untuk saham INTP dan juga SMGR itu kenaikannya cukup mirip ya, sekitar 15%-an dalam jangka waktu satu bulanan ini. Ya, INTP, SMGR di sini kita akan coba bandingkan ya. Dari sisi kinerja sebenarnya yang cukup tertekan adalah kinerja dari SMGR, di mana labanya pada kuartal 2 sempat turun sangat dalam atau turunnya drastis dari 305 miliar menjadi 30 miliar saja. Sedangkan untuk INTP kita melihat penurunannya tidak sedalam atau tidak separah SMGR, di mana penurunan laba bersihnya dari 327 miliar pada kuartal 2 2023 lalu menjadi 197 miliar pada kuartal 2 2024 ini. Sehingga kalau misal kita bandingkan SMGR dan INTP, ternyata lebih menarik justru adalah INTP. Lalu kita melihat juga dan akan kita bandingkan dari sisi dividen guys ya. Untuk dividen dari SMGR terakhir itu di 16 Mei 2024 dengan yield 1,87%, sedangkan INTP terakhir bagi dividen 27 Mei 2024 dengan yield 1,15%. Untuk dividen yieldnya tidak jauh berbeda, namun di sini masih jauh lebih besar dari SMGR ya, 1,87%, sedangkan INTP 1,15%. Lalu dari ROA dan ROE ternyata SMGR lebih rendah dengan ROA 2,3% dan ROE 4,17%. Sedangkan INTP return on assetnya 6%-an dan return on equity 8,11%. Nah, di sini teman-teman pastinya tidak membeli kedua-duanya. Saya yakin teman-teman mungkin ya hanya beli SMGR saja atau beli INTP saja. Nah, tapi memang kita melihat ya adanya potensi dari kenaikan kedua saham di sektor semen ini, yang sebenarnya ada satu lagi guys, yaitu saham SMBR. Tapi ya it's okay lah, di sini kita hanya membahas dari kedua ini. Nah, untuk proyeksi di kuartal 3 2024 nanti ya untuk laporan keuangannya kemungkinan belum akan terlihat signifikan, masih akan turun kemungkinan besar ya secara year on year, masih berpotensi turun. Tapi kita lihat bahwa ada peluang yang sangat bagus ya, terutama pada kuartal 4 di tahun 2024 ini. Semoga saja penjualan semen bisa terus mengalami kenaikan, sehingga teman-teman yang sudah ambil INTP dan juga SMGR di harga bawah bisa lanjut hold ya, dengan potensi kinerja yang terus membaik seperti itu. Nah, yang kita lupakan sebenarnya bukan hanya semen saja yang digunakan untuk membangun rumah ataupun untuk konstruksi guys ya, tapi ternyata bata ringan juga sudah menjadi tren ya. Bata ringan ini sudah menjadi tren dalam industri bangunan gitu ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang membangun rumah bukan lagi menggunakan bata merah ya ataupun batako, tapi menggunakan bata ringan seperti itu. Nah, jadi untuk saham Blaze ya yang baru IPO dengan kenaikan hari ini 0,84% di harga Rp240 per saham, kita coba lihat ya, meskipun memang saham ini baru IPO, tapi jika teman-teman tahu ya, ini adalah saham yang terafiliasi dengan Bapak Hermanto Tanoko ya, salah satu orang terkaya di Indonesia. Nilai kenaikan tertinggi itu di satu minggu naik 5,26%, tapi kalau misalkan kita lihat ya, sejak dia IPO memang masih koreksi ya, sekitar 2,4%-an. Dan kita lihat pada kuartal 2 2024 labanya naik dari 55 miliar menjadi 57 miliar. Lalu memang belum banyak data yang bisa kita ambil dan belum bagi dividen juga ya dari saham Blaze ini. Tapi itu hal yang menarik. Yang pertama adalah saham Blaze ini ownernya terafiliasi langsung ya dengan Bapak Hermanto Tanoko, dan Bapak Hermanto Tanoko juga berinvestasi guys. Ada investasi di saham Blaze ini. Dan dari Stockbit Commentary ya, dari rangkuman berita hari ini kita pun melihat bahwa pemegang saham superior Prima Sukses atau saham Blaze, PT Tancorp Investama Mulia membeli 66,8 juta saham Blaze dengan harga rata-rata Rp228 per lembar saham sepanjang 8 sampai 16 Oktober 2024. Total transaksinya mencapai 15,2 miliar rupiah gitu ya. Untuk kepemilikan PT Tancorp Investama Mulia di Blaze itu naik ya dari 0,09% menjadi 0,1%. Nah, jadi menurut saya menarik guys ya, potensi dari saham-saham semen dan juga bata ringan yaitu Blaze ya, lalu SMGR, INTP dan juga SMBR. Kita melihat bahwa prospek dari saham-saham ini berpotensi bisa lanjut uptrend seperti itu.
Oke guys, mungkin cukup guys ya kita membahas di sini sekitar ya 4 saham, ada ACES, INTP, SMGR. Namun saham Blaze ya kita jadikan sebagai pembahasan bonus saja karena pastinya banyak sekali yang melupakan saham Blaze ini ya karena sahamnya memang baru IPO seperti itu. Oke guys, kita akan update kembali ya jika ada sesuatu hal yang menarik ya dari saham-saham yang berpotensi naik, kita akan update ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan jika ada pertanyaan boleh tuliskan saja di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi